Dan beliau mengatakan bahwa Jokowi ini menginginkan 3 periode. Kalau memang ada dan itu bisa terjadi, kasihan dong Mas Anies, Mas Ganjar, dan Pak Prabowo akan gigit jari. Masyarakat ini pasti langsung antipati jika Pak Jokowi mencalonkan diri secara langsung. Tapi kalau nggak langsung gimana? Kalau ternyata dia melakukan drama-drama agar seakan-akan ini diangkat oleh rakyat, apakah ini adalah sebuah pertanda bahwa presiden itu tidak boleh hanya menjadi seorang petugas partai? Saya melihat bahwa sangat mungkin Pak Jokowi ini akan keluar dari PDIP dan membuat partai baru. Bersama siapa? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dalam musra kemarin, yang mengagetkan sekali karena saya nggak terlalu mengikuti ya bahwa musra ini ada dan sebagainya. Tiba-tiba Pak Jokowi berpidato berapi-api dan dalam pidatonya ini mengisyaratkan banyak hal. Kalau dibicarakan mungkin sebulan full kita bisa bicarakan tentang pidato Pak Jokowi ini tadi. Tapi ada sebuah ketakutan dan ini disampaikan oleh Eyang Amin Rais. Kita tahu bahwa beliau ini menjadi oposisi walaupun dia dulu adalah pencetus reformasi dan beliau mengatakan bahwa Jokowi ini menginginkan 3 periode. Kalau memang ada dan itu bisa terjadi, kasihan dong Mas Anies, Mas Ganjar, dan Pak Prabowo akan gigit jari melihat ya ini semua diteruskan oleh Pak Jokowi lagi. Betul atau tidak? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu saya. Kalau mungkin kemungkinan itu ya tetap ada. Tapi Pak Jokowi tentu saja akan bunuh diri dan orang-orang pasti akan kehilangan kepercayaan. Walaupun approval rate-nya ini saat ini mungkin saja di atas 80%. Masyarakat ini pasti langsung antipati jika Pak Jokowi mencalonkan diri secara langsung. Nah, tapi kalau nggak langsung gimana? Kalau ternyata dia melakukan drama-drama agar seakan-akan ini diangkat oleh rakyat, dalam politik semuanya itu bisa terjadi. Tapi saya tidak sarankan karena itu sama dengan bunuh diri. Beliau mengatakan hal tersebut karena beliau mengindikasikan Indonesia ini akan mengalami bonus demografi dan ini akan terjadi di 100 tahun ulang tahun Indonesia di 2045 nanti. Dan saat itu terjadi, Indonesia sangat mungkin untuk menjadi negara adikuasa karena dengan kedudukan sebagai negara dengan penduduk terbesar di dunia nomor 4 saat ini, maka nanti penduduk yang terbesar ini akan menjadi aset luar biasa bangsa yang akan memutar balikan sejarah dan kita akan menjadi salah satu negara yang paling maju di dunia. For your info, nomor 1 tetap di China, kedua India, ketiga Amerika, dan kita Indonesia. Dan beliau di sini sebenarnya mengindikasikan bahwa ini semua hanya akan terjadi. Pesta ini hanya akan terjadi satu kali. Karena setelah itu pasti akan turun. Karena ya yang menjadi seseorang ini akan tambah tua. Mungkin saya juga setelah itu sudah nggak bisa apa-apa, tinggal menunggu usia saja. Tapi ini adalah satu hal yang sangat-sangat harus diperjuangkan. Jika ini tidak disiapkan dari sekarang, maka ini semua akan terlambat. Jadi kayak kita akan tahu bahwa nanti jam 8 malam akan ada pesta. Kita harus siapkan dari jam 8 pagi. Karena kalau kita telat nyiapkannya jam 4 sore, itu semua sudah terlambat. Nah inilah yang sebenarnya menjadi sebuah pesan untuk kepada siapapun pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat agar memiliki keberanian dan juga visi yang sama dengan beliau. Nah, masyarakat yang dimaksud di sini itu siapa? Dalam musra ini. Beliau seakan ingin mengatakan bahwa masyarakat itu ada dua, yaitu masyarakat di akar rumput, sipil, dan elit. Dan beliau ingin menyampaikan bahwa elit dan masyarakat di akar rumput ini berbeda. Berbeda keinginan, berbeda tujuan. Harapannya presiden ini nanti akan bisa menggerakkan masyarakat dan mendengarkan sekali. Apakah ini adalah sebuah pertanda bahwa presiden itu tidak boleh hanya menjadi seorang petugas partai? Karena seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi ini orangnya kan sedikit balelo sama sang mami. Nah, ini mungkin yang ingin diisyaratkan untuk Mas Ganjar. Atau jangan-jangan Pak Jokowi memang memilih Pak Prabowo dan nggak pernah mendukung Mas Ganjar karena tahu jika Mas Ganjar ini dianggap sebagai petugas partai. Mengapa hal itu terjadi? Karena kembali lagi kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang selama ini itu mengalami bullying dari Eropa dan Amerika. Dari sejak Orde Baru dan hingga sekarang pun saat kita berusaha untuk meminta keadilan dari ekspor minerba, kita mengalami banyak sekali tekanan dan kita seperti dibully secara bersama, dikeroyok dengan menempatkan Indonesia sebagai negara yang dianggap melanggar peraturan saat mengajukan adanya hilirisasi terhadap industri nikel yang nantinya ini akan menjadi industri kunci, bahkan mungkin bisa menggantikan industri minyak bumi dan batu bara karena menjadi salah satu sumber energi yang akan menggerakkan perekonomian seluruh dunia. Dan untuk itu memerlukan presiden yang tidak hanya berani tapi memiliki kekuatan yang besar
untuk bernegosiasi, melawan jika memang ternyata kita diperlakukan secara tidak adil, dan juga cerdas bermanuver. Kita akan tahu kan bahwa kenapa kok sekarang ini berpihak kepada China, karena kita selama ini berusaha untuk melawan Amerika. Dan bukan artinya menyerahkan semuanya kepada China, tapi saat China nanti juga berperilaku seperti Amerika, ya otomatis kita akan melakukan yang sama lagi. Kita tahu kita siapa, dan kita tahu bahwa perubahan iklim geopolitik itu menentukan sekali langkah yang harus diambil oleh pemimpin bangsa ini. Dan berbicara tentang akar rumput, kalau saya pikir sini milenial ya, yang harus bisa juga dikendalikan agar elit politik yang saat ini itu sebenarnya kalau menurut saya itu have no idea dengan disrupsi politik dan ekonomi yang ada. Mereka tuh sebenarnya kebingungan. Pak Johnny G. Plate itu ditetapkan menjadi tersangka, dan ini tentu saja mereshape semua koalisi partai yang sekarang ini ada. Dan ini sangat luar biasa, sedangkan itu semua terjadi dalam paparan elit politik. Millennials itu tidak peduli. Nah, mereka memiliki pilihan, tapi pilihannya ini kadang disebut sebagai presiden konten, pemimpin yang hanya jago pencitraan. Tapi disinilah saat perubahan itu terjadi, dan saat mereka semua ini harus mulai didengarkan. Saya lihat artinya, ya Pak Jokowi di sini itu berusaha memotivasi Mas Ganjar, bukan untuk Pak Prabowo, karena Pak Prabowo kan sudah berani. Nah, saat dia mengatakan bahwa harus berani, itu artinya kan ke orang yang memang belum melakukan sesuatu dan belum ditanya nih berani atau enggak. Nek wong Jawa ki ditarik, ditanya gitu loh, berani apa enggak. Nah, dan ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi harus berani. Kalau memang mau jadi presiden harus berani, karena jika tidak, nah mungkin di sini Pak Jokowi akan bilang, ya aku orang bakal milih kowe. Nah, apakah betul seperti itu? Coba tuliskan pendapat kalian tentang musra di bawah sini. Sehingga kalau ditanya 3 periode, saya pikir sih nggak akan. Walaupun Pak Jokowi di sini ingin pasti mempertahankan Jokowisme ini tadi. Bener nggak ya? Jokowisme atau Jokowiisme. Ya apapun itu, dia ingin berusaha menjaga ini semua agar terjadi. Visinya memang luar biasa. Bahwa beliau ini menjadi presiden yang berbeda dan memiliki visi yang berbeda, tapi bisa untuk membawa Indonesia menjadi salah satu negara yang bertumbuh. Di saat semua negara ini pada kolaps semua. Maka saya pikirkan bahwa beliau ingin menjaga bahwa legasinya ini tetap ada. Tapi dia juga tidak ingin mengacaukan sistem. Maka dengan ini, dia mencoba untuk kode-kode tipis lah dengan melakukan musrah, dan dia tentu saja memiliki tujuan. Yang mana tujuannya adalah, coba tebak apa? Yaitu kalau nggak 3 periode, ya udah pasti itu nggak ya. Kalau saya pikir membuat partai baru. Saya melihat bahwa sangat mungkin Pak Jokowi ini akan keluar dari PDIP dan membuat partai baru. Bersama siapa? Sama Opung, sama orang-orang yang mungkin akan senyawa dan sepikiran, dan saya pun mungkin akan berpikir join ke sana kalau ternyata memang beliau ini akan membangun sebuah partai yang bisa menggabungkan semua visi misinya ini tadi dan mengembody itu mewujudkan ini tadi, mengkristalisasikan ini menjadi sebuah gerakan yang akan melahirkan platform dan akan bisa membawa Indonesia ini menuju ke janji bangsa ini menjadi bangsa yang akan maju adikuasa di tahun 2045 nanti. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah ini adalah sebuah ramalan sompral? Apakah ini akan terjadi jika kalian kembali dari masa depan? Halo, apa kabar? Piye? Isi enak zaman kuto. Bercanda. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.